Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Belajar Kak Rudi Nofriansah. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih sudah mampir. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai tentang sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat SPLTP. Yang A, pengertian sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sekalian, sistem persamaan linear 3 variabel adalah persamaan yang mengandung 3 variabel di mana pangkat atau derajat tiap-tiap variabelnya berpangkat 1. Bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel yaitu A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 sebagai persamaan 1. A2X plus B2Y plus C2Z sama dengan D2 sebagai persamaan 2. A3X plus B3Y plus C3Z sama dengan D3 sebagai persamaan 3. Kita lanjut ke bagian B, yaitu membahas tentang penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi sekalian, dalam menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel, itu adalah menentukan pasangan koordinat yang memenuhi dari ketiga pasangan linear pada sistem persamaan linear tersebut. Berikut ada beberapa metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel yang dapat kita gunakan dalam mencari himpunan penyelesaiannya. Yang bagian A yaitu metode eliminasi atau menghilangkan. Yang B itu metode substitusi. Substitusi itu artinya menggantikan. Yang bagian C metode gabungan. Metode gabungan itu terdiri dari metode eliminasi dan metode substitusi. Selain dapat diselesaikan dengan 3 cara, dapat juga kita selesaikan dengan menggunakan metode determinan matriks. Di video kali ini, kakak akan membahas bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel, tapi menggunakan metode eliminasi. Di mana metode eliminasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengeliminasikan atau menghilangkan salah satu variabel sehingga tersisa variabel lainnya. Berikut ada beberapa contoh soal di mana perintahnya tentukan himpunan penyelesaian dari soal berikut. Yang bagian A, X plus Y plus Z sama dengan negatif 6 sebagai persamaan 1. X min 2Y plus Z sama dengan 3 sebagai persamaan 2. Negatif 2X plus Y plus Z sama dengan 9 sebagai persamaan 3. Soal yang bagian B, X dikurang 2Y plus Z sama dengan 6 sebagai persamaan 1. 3X plus Y min 2Z sama dengan 4 sebagai persamaan 2. 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10 sebagai persamaan 3. Dan soal yang terakhir yaitu soal yang bagian C. X plus Y min Z sama dengan min 3 sebagai persamaan 1. X plus Y plus Z sama dengan 7 sebagai persamaan 2. 2X plus Y plus Z sama dengan 4 sebagai persamaan 3. Jadi adik-adik sekalian, kita akan membahas soal yang pertama kali yaitu bagian A. Nah, dalam penjelasan kali ini, kakak akan menghilangkan variabel Z dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2. X plus Y plus Z sama dengan min 6 sebagai persamaan 1. X min 2Y plus Z sama dengan 3 sebagai persamaan 2. Jadi berhubung nilai koefisien variabel Z dalam persamaan 1 dan persamaan 2 sudah sama, maka tinggal kita menentukan operasi
yang kita gunakan agar terjadi eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Operasi yang akan kita gunakan yaitu menggunakan operasi pengurangan. Terus kita kurangkan satu persatu. X dikurang X, ya habis 0. Y dikurang min 2Y sama dengan 3Y. Dan Z dikurang Z sama dengan 0. Min 6 dikurang 3 yaitu sama dengan min 9. Nah, kebetulan di langkah pertama ini bukan hanya satu variabel yang terjadi eliminasi, namun dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Z. Kalau sudah dua variabel yang terjadi eliminasi, otomatis di langkah pertama kita sudah dapat menemukan nilai salah satu variabel, yaitu variabel Y. Terus tinggal kita cari nilai variabel Y-nya. 3Y sama dengan min 9, maka Y sama dengan sama dengan min 3, karena min 9 dibagi 3. Langkah pertama dapat nilai variabel Y, yaitu sama dengan negatif 3. Terus kita lanjut ke langkah kedua. Di langkah kedua, kita lakukan eliminasi variabel yang sama, adik-adik. Namun dari persamaannya yang berbeda. Dalam penjelasan kali ini, kakak menggunakan persamaan 1 dan 3. Jadi eliminasikan variabel Z dari persamaan 1 dan 3. Kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 3-nya. X plus Y plus Z sama dengan negatif 6 sebagai persamaan 1. Min 2X plus Y plus Z sama dengan 9 sebagai persamaan 3. Berhubung sudah sama nilai koefisien variabel Z-nya, tinggal kita menentukan operasi yang akan kita gunakan agar terjadi eliminasi variabel Z, yaitu menggunakan operasi pengurangan. Terus kita kurangkan X dikurang 2X, yaitu sama dengan 3X. Y dikurang Y0, Z dikurang Z0, min 6 dikurang 9 sama dengan min 15. Nah, kebetulan di langkah kedua juga kita terjadi eliminasi dua variabel. Maka di langkah kedua kita sudah dapat menentukan nilai variabel X-nya. 3X sama dengan min 15. Maka X-nya sama dengan, X-nya sama dengan negatif 5. Karena min 15 dibagi 3 yaitu sama dengan min 5. Langkah pertama sudah dapat nilai variabel Y. Langkah kedua sudah dapat nilai variabel X. Langkah ketiga, kita hanya mencari nilai variabel Z. Maka kita substitusikan nilai variabel X dan variabel Y ke dalam persamaan 1. Boleh adik-adik ambil dari persamaan 2, boleh juga ambil dari persamaan 3. Bebas, mana yang adik-adik anggap lebih mudah. Kita masukkan persamaan satunya, X plus Y plus Z sama dengan min 6. Gantikan nilai variabel X dan Y-nya menjadi min 5 dan min 3. Plus Z sama dengan min 6. Min 5 ditambah min 3 sama dengan min 8. Plus Z sama dengan min 6. Z sama dengan min 6. Negatif 8 kita pindah ruaskan. Kalau tadinya di ruas kiri negatif, maka pada saat berpindah ke ruas kanan menjadi positif. Sehingga didapat nilai variabel Z-nya sama dengan 2. Himpunan penyelesaian yang kita dapatkan dari soal yang bagian A, di mana X-nya itu sama dengan min 5, Y-nya sama dengan min 3, dan Z-nya sama dengan 2. Paham adik-adik? Kita lanjut ke pembahasan soal yang bagian B. Soal yang bagian B, caranya sama. Jadi, kita mengubah bentuk soal SPLTP ini menjadi dua variabel SPLDP yang sudah adik-adik pelajari di bangku SMP. Agar menjadi dua variabel, soal yang bagian B ini artinya salah satu variabelnya harus kita eliminasikan, atau kita hilangkan. Dalam penjelasan kali ini, variabel yang akan kakak hilangkan yaitu variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Kita lanjut penjelasannya. Kita masukkan persamaan 1 dan persamaan 2. X min Y plus Z sama dengan 6 sebagai persamaan 1. 3X plus Y dikurang 2Z sama dengan 4 sebagai persamaan 2.
Berhubung nilai koefisien variabel Z di persamaan 1 dan persamaan 2 belum sama, agar terjadi eliminasi, maka harus kita samakan terlebih dahulu nilai koefisiennya. Sehingga persamaan satunya kita kalikan 2, dan persamaan 2-nya kita kalikan 1. Terus kita kalikan 1 per 1. 2 dikali X, 2X. 2 dikali min 2Y, min 4Y. 2 dikali per Z, plus 2Z. 2 dikali 6 sama dengan 12. Sekarang kita kalikan 1 per 1 yang bagian persamaan 2-nya. 1 dikali 3X, 3X. 1 dikali plus Y, 1 dikali min 2Z, min 2Z. 1 dikali 4 sama dengan 4. Sudah sama nilai koefisien variabel Z-nya, tinggal kita menentukan operasi yang akan kita gunakan agar terjadi eliminasi variabel Z, yaitu operasi penjumlahan. Kita jumlahkan 1 per 1. 2X ditambah 3X itu 5X. Min 4Y ditambah plus Y itu sama dengan min 3Y. 2Z ditambah min 2Z itu 0. Dan 12 ditambah 4 itu sama dengan 16. Nah, sebagai persamaan 4. Kita lanjut ke langkah kedua. Kita lakukan eliminasi variabel yang sama, yaitu variabel Z, namun persamaan yang berbeda, yaitu persamaan 1 dan persamaan 3. Kita masukkan persamaan satunya X min 2Y plus Z sama dengan 6. Dan persamaan 3-nya 7X min 6Y min Z sama dengan 10. Berhubung nilai koefisien variabel Z yang sudah sama, tinggal kita menentukan operasi yang tepat agar terjadi eliminasi variabel Z. Maka kita gunakan operasi penjumlahan. X plus 7X 8X, min 2Y ditambah min 6Y itu min 8Y, Z ditambah min Z itu 0, sedangkan 6 ditambah 10 itu sama dengan 16. Jadi persamaan 5-nya 8X dikurang 8Y sama dengan 16. Berhubung kedua ruasnya dapat kita sederhanakan lagi, dapat kita kecilkan lagi, maka kedua ruasnya kita bagi 8. Sehingga didapat persamaan 5-nya X min Y sama dengan 2. Kita lanjut ke langkah ketiga. Jadi di langkah ketiga ini soalnya sudah berubah menjadi SPLDP, dua variabel. Kita gunakan persamaan 4 dan persamaan 5 untuk mencari salah satu nilai variabelnya. Kalau kita ingin mencari nilai variabel Y, maka yang akan kita eliminasikan variabel X. Begitupun sebaliknya. Maka di langkah ketiga ini, yang akan kakak eliminasikan yaitu variabel X dari persamaan 4 dan 5. Masukkan persamaan 4 dan 5-nya, yaitu 5X dikurang 3Y sama dengan 16. Persamaan 5-nya X dikurang Y sama dengan 2. Agar terjadi eliminasi, berhubung nilai koefisien variabel X di persamaan 4 dan 5 belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Di persamaan 4-nya kita kalikan 1, dan di persamaan 5-nya kita kalikan 5. Kita kalikan 1 per 1, persamaan 4-nya 1 dikali 5X, 5X. 1 dikali min 3Y, min 3Y. Dan 1 dikali 16 sama dengan 16. Sekarang kita kalikan 1 per 1 persamaan 5-nya. 5 dikali X, 5X. 5 dikali min Y, min 5Y. 5 dikali 2 sama dengan 10. Agar terjadi eliminasi, operasi yang kita gunakan yaitu operasi pengurangan, sehingga 5X dikurang 5X itu 0. Sedangkan min 3Y dikurang min 5Y itu sama dengan 2. Dan 16 dikurang 10 itu sama dengan 6. Maka didapat nilai variabel Y-nya yaitu sama dengan 3. 6 dibagi 2. Kita lanjut ke langkah keempat, eliminasikan variabel Y. Karena kita ingin mencari nilai variabel X, maka kita lakukan eliminasi variabel Y dari persamaan yang sama, yaitu persamaan 4 dan 5. Kita masukkan persamaan 4-nya 5X min 3Y sama dengan 16. Persamaan 5-nya
X dikurang Y sama dengan 2. Berhubung nilai koefisien variabel Y-nya belum sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Di mana persamaan 4-nya kita kalikan dengan 1 dan persamaan 5-nya kita kalikan dengan 3. Kita kalikan satu persatu persamaan 4-nya. 1 dikali 5x, 5x. 1 dikali min 3y, min 3y. Dan 1 dikali 16 sama dengan 16. Sekarang kita kalikan satu persatu yang persamaan 5. 3 dikali x, yaitu 3x. 3 dikali min y sama dengan min 3y. 3 dikali 2 sama dengan 6. Kita gunakan operasi pengurangan untuk menghilangkan variabel y. Min 3y dikurang min 3y itu 0. Sedangkan 5x dikurang 3y itu sama dengan 2x. Dan 16 dikurang 6 itu sama dengan 10. Sehingga didapat nilai variabel x-nya itu sama dengan 5. 10 dibagi 2. Lanjut ke langkah terakhir. Nilai variabel x sudah kita dapatkan. Nilai variabel y sudah kita dapatkan. Maka di langkah terakhir, langkah kelima, kita akan mencari nilai variabel z. Dengan cara mensubstitusikan x sama dengan 5 dan y sama dengan 3 ke dalam persamaan 1. Kita masukkan persamaan satunya. X min 2y plus z sama dengan 6. Gantikan setiap variabel x dan y-nya menjadi 5 dan 3. Sehingga 5 dikurang 2 dikali 3 plus z sama dengan 6. Turunkan 5. Min 2 dikali 3 itu min 6. Plus z sama dengan 6. Min 5 dikurang 6 itu min 1. Plus z sama dengan 6. Pindah ruaskan negatif 1 ke ruas kanan. Menjadi z sama dengan 6 ditambah 1. Sehingga didapat nilai variabel z-nya itu sama dengan 7. Himpunan penyelesaian yang kita dapatkan dari soal yang bagian B adik-adik, yaitu x sama dengan 5. Y sama dengan 3 dan Z sama dengan 7. Baiklah adik-adik, hanya 2 soal yang kakak jelaskan dalam video kali ini dari 3 soal. Silakan soal yang bagian C adik-adik coba kerjakan di rumah. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.